Sampai katanya, wah ini bang menentang ini. Saya kami ini seakan-akan jadi berseberangan sama Bang Toel. Nah sekalian aja, gua aja Bang Toel kesini. Ini kalau sampai ada pemain naturalisasi yang kita ambil, ternyata tidak kualitasnya nggak dipakai, ya berarti dia fail. Saya hanya ingin mengingatkan juga fungsi dari federasi untuk menagih janji dari Sinteyong itu. Tapi ketika di Piala Dunia kemarin 5-1 oleh Irak, menurut saya sih 5 golnya itu nggak bisa diterima, Pak. Iya. Jadi buat saya sebetulnya sorotannya, ketika Anda meminta pemain naturalisasi untuk level yang lebih tinggi dalam artian Asia, maka Anda harus buktikan itu satu. Ini aku baca di IG ku nih, bilang coba tegur dulu itu Bang Toel. Wah ini seru nih. Aku baca apa? Ternyata malah naturalisasi dan malah Sinteyong. Gimana tuh Bang? Sampai katanya, wah ini Bang menentang ini. Saya kami ini seakan-akan jadi berseberangan sama Bang Toel. Nah sekalian aja, gua aja Bang Toel kesini. Ini sekalian ngomong-ngomong, Bang Abang kenapa sih ngomongin STY terus? Oh gitu. Nah itu tuh. Tadi kita bahas yang lain-lain Bang. Iya. Dengan pengalaman yang saya punya Bang Arya, pernah di federasi juga, melayani federasi. Jadi saya nggak pernah posisinya apa ya, pro anti gitu, enggak. Buat saya sih terlalu dangkal lah kalau urusannya pro anti gitu loh. Saya hanya ingin mengkritisi aja sesuatu yang sepertinya harusnya dijalankan. Misalnya Sinteyong kontrak 2019, let's say 2020 lah. Kan COVID. 2020 2021 saya juga nggak mengkritisi. Tapi begitu 2023 harus dong. Kenapa? Berdasarkan yang saya tahu, yang pernah saya belajar, karena dulu waktu di federasi, jadi kebetulan suka disuruh belajar AFC, FIFA. Jadi filosofi perbedaan pekerjaan antara technical director, direktur teknik dengan pelatih itu berbeda. Head coach tim nasional itu bekerja untuk tomorrow. Jadi hasil yang dituntut. Tapi kalau direktur teknik bekerja untuk future, masa depan. Ada jangka panjang 5-10 tahun. Apa blueprintmu untuk membangun sepak bola sebuah negara 5-10 tahun ke depan? Youth development, kepelatihan, bla 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 bla, direktur teknik. Kalau ibarat sebuah rumah atau sebuah rumah makan, dia di dapur, Bang. Direktur teknik. Tapi head coach tim nasional di etalase depan. Karena dia bicara timnas dan kompetisi. Jadi dia langsung jualan ya? Iya, di depan. Etalase depan rumah kan timnas sama kompetisi. Timnas dalam hal ini Sinteyong. Jadi sebetulnya saya hanya ingin mengingatkan juga fungsi dari federasi untuk menagih janji dari Sinteyong itu. Emang janjinya dulu apa Bang? Ya pasti kan tanpa harus melihat kontraknya. Waktu dia sign kontrak. Itu kan logikanya secara profesional, objektif dan proporsional kan tahapan targetnya kan pasti terukur lah. Level Asia Tenggara. SEA Games, AFF, lalu level Asia kan begitu. Menurut saya sih itu aja ditagih. Dan sampai sekarang kan nggak konkret. Ya memang pasti namanya pelatih di mana-mana pasti ada target lah dikejar. Dan pasti pelatih pun ketika menawarkan dirinya, pasti dia katakan bahwa dia punya target. Kalau saya jadi pelatih, maka saya ini kan gitu ya. Jadi memang wajar kalau ditagih-tagih gitu ya. Betul, dan saya mengamati dia kan bilang bahwa dia tahu caranya juara, caranya menang dan juara. Itu ada jejak digitalnya. Kalau kita keywordnya searching itu gitu ya. Dia tahu caranya menang dan juara, tapi kan belum sampai juga. Karena cuma itu ukurannya, Bang. Jadi kalau kita ingin itu, kenapa perbandingannya begini? Saya menjadi terusik ketika publik akhirnya menganggap bahwa AFF SEA Games itu piala ciki. Nah, kenapa terusik begini loh? Thailand itu udah bosen kali juara SEA Games 16 kali Bang. AFF dia 7 kali. Tapi sedemikian dia stabil atau mapan di level Asia Tenggara. Untuk di level Asia kan masih stabil juga dengan sendirinya. Maksudnya bukan belum langsung. Iya, nggak serta-merta ketika dia mapan jagoan di Asia Tenggara,
di Asia dia bisa compete, kan nggak serta-merta gitu. Nah, sementara apa yang beredar di kita adalah seolah-olah kita udah sampai level itu. Dunia gitu. Karena ucapan-ucapan Sinteyong juga gitu loh. Tapi dengar Bang, katanya dulu Abang yang membela ST juga awal-awal. Iya. Awal-awal lewat channel sendiri. Iya. Waktu itu tahun 2020 sama 2021 awal-awal saya ngelihat gelagat yang kurang enak lah dari Indra Safri dan Yeyen Tumena waktu itu di dalam. Yeyen Tumena sebagai ketua asosiasi pelatih sepak bola. Jadi saya membela Sinteyong waktu itu gitu loh. Karena menurut saya belum waktunya dan jangan diusik. Karena gitu. Corona lagi ya. Iya gitu loh. Secara momen juga belum gitu loh. Belum waktunya. Iya. Tapi kalau udah saatnya untuk dikritisi ya dikritisi gitu. Iya, saatnya dikritisi saya mengkritisi, saya menagih janji itu gitu loh. Menagih janji Sinteyong itu. Memang sih kami juga nagih sih Bang. Federasi harus dong Bang. Harus. Itu fungsi federasi Bang. Iya, makanya kemarin kan beliau diperpanjang sampai bulan Juni dan beliau juga sudah kasih target ke Pak Ketum, Pak Erick Thohir. Jadi kan memang ada target, jadi nggak mungkin punya target gitu ya. Tapi kemarin kejadian kita 2 kali di Irak dan di Filipina membuka mata kita semua nggak Bang ya? Sangat, karena sebelumnya kan walaupun gagal di AFF, gagal di SEA Games kan ada pembelaan yang luar biasa dari publik. Ya. Saya nggak ngerti juga lah. Karena buat saya tuh gini loh Bang. Kalau ngikuti sepak bola itu jangan pakai hati yang terlalu itu loh. Kalau cinta ya. Gak usah gitu. Gak usah. Ikuti bola sepengetahuan saya, kalau itu akan ini. Jadi jaga aja kewarasan kita, jaga aja objektivitas kita gitu loh. Nah kemarin walaupun dia nggak konkret, luar biasa kan pembelaannya. Segala macam lah pembelaannya, segala macam muncul. Nah saya hanya menilai kalau memang bahwa dia kan sempat berucap juga standar kita AFC Asia, bukan AFF. Nah saya hanya tagih aja mana gitu. Dengan tambahan pemain naturalisasi, karena untuk bersaing di level yang lebih tinggi dia butuh naturalisasi. Artinya dia minta itu dipenuhi. Tapi ketika di Piala Dunia kemarin 5-1 oleh Irak, menurut saya sih 5 golnya itu nggak bisa diterima Bang. Iya. Lalu 1-1 dengan Filipina. Let's say semua publik bilang Filipina naturalisasi semua. Ya kan naturalisasi pun bukan naturalisasi yang seperti apa gitu. Dan saya ingat betul waktu saya masih melayani di federasi, waktu saya course di area technical, saya ketemu teman Filipina waktu itu 2016, kita baru kalah 1-4 di AFF Bang. Indonesia kalah 1-4 oleh Filipina di AFF. Dia gembira ngeledek abis saya Bang. Toel, inget nggak? 2002 gue kalah sama lo katanya. Maksudnya Filipina kalah sama Indonesia 1-13, dia bilang gue diberondong 13 gol sama lo. Kemarin gue yang menang 4-1 katanya. Nunggu sekian lama dia untuk bisa menang 4-1 dengan naturalisasi. Ya oke lah, itu sebuah percakapan, sebuah sendaguro antar kolega gitu ya. Cuma buat saya sehebat apapun Filipina yang rootnya bukan bola, kita harus lebih di depan Bang. Jadi saya nggak bisa terima biasa-biasa aja. Kalah 5 gol dari Irak dan 1-1 dari Filipina, saya nggak bisa. Jadi soal Sintayong itu bukan soal benci, nggak suka pelatih ini atau nggak ada urusan itu ya? Nggak ada dong Bang. Ini objektif aja ya? Iya. Apa urusannya saya secara personal nggak ada. Saatnya memang belum waktunya untuk dinilai ya jangan dinilai kan gitu ya. Tapi kalau udah saatnya untuk dinilai ya harus dinilai. Itu yang saya lakukan. Karena itu memang untuk menyehatkan sepak bola Indonesia. Betul, dan saya kan mengikuti apa yang menjadi statement-statement dia. Iya. Ada satu yang mengganggu sebetulnya. Waktu sebelum lawan Irak di awal November, dia ada wawancara dengan media Korea Selatan. Dia bilang timnas kita makin menakutkan dengan kehadiran naturalisasi. Tapi itu kan nggak terbukti dengan kalah 5 gol dari Irak. Ucapannya kembali tidak terbukti. Kedua, dia bilang pemain kita itu punya kelemahan mental, takut kalah sebelum bertanding, itu takut kalah. Dan itu ditutupi naturalisasi. Sekali lagi dia membuat sebuah perbedaan yang sangat tajam antara lokal dengan naturalisasi. Nah, saya nggak sepakat karena satu hal. Saat dia bicara seperti itu, maka pertanyaannya berbalik kepada dia.
Kalau Anda tahu kelemahan itu di tim, di pemain lokal, 4 tahun ini kenapa nggak kamu kerjain kekurangan itu? Kan urusan pelatih adalah teknikal, non teknikal. Bukan tugasnya pelatih timnas, Bang. Atau gimana? Abang bisa jelasin nggak hubungan antara pelatih timnas dengan pembinaan kita? Oke, kita balik sebagai posisi federasi ya, Bang. Waktu ingin memboosting prestasi timnas, kita butuh pelatih berkaliber. Betul. Muncullah nama Sinteyong. Betul. Kan begitu. Ya. Kalau saat kita berhadapan begini, Coach Shin mau nggak pegang timnas Indonesia? Pasti kan lakukan riset juga dong. Dia pasti tahu bagaimana kondisi kan? yang ada kondisinya kan, kompetisinya, timnasnya, rankingnya, kualitasnya segala macam. Lalu sampai akhirnya deal angka, deal target kan. Angkanya kita deal, targetnya kita deal. Karena kita ingin sesuatu yang boosting kan. Di-boost gitu, di-booster oleh Sinteyong. Ya semua aspek. Baik itu aspek teknikal maupun kelemahannya dia tutupi. Tapi di saat ini memasuki tahun keempat, November awal, dan wawancara dengan media Korea, dia mengatakan itu. Saya agak nggak srek gitu. Satu. Yang kedua, ketika dia melakukan sebuah riset terhadap sepak bola Indonesia, kan udah tahu, Bang. Kondisinya maksud saya contoh gini loh. Kondisinya bagaimana gitu ya. Passing, stamina fisik. Nggak usah Sinteyong yang dibayar mahal gitu, Bang, untuk ngomong, Bang. Saya pun udah tahu gitu loh. Kan maksud saya nggak usah itu. Itu yang kedua. Ya mungkin itu gimmick kali, Bang. Gimmick kali. Yang kedua termasuk dikutip oleh Sekjen, pernyataan Sinteyong itu bahwa pemain lokal kita nggak siap untuk naik level. Itu kan yang dikutip oleh Sekjen juga. Berdasarkan penuturan Sinteyong, pemain lokal kita nggak siap katanya untuk naik level. Dalam pengertian Asia berarti kan begitu. Di hadapan Komisi 3 atau 10 DPR. Saya hanya ingat, Bang, seumur-umur berkali-kali pelatih tim nasional Indonesia yang asing pun nggak pernah memberikan sebuah perbedaan itu. Mendegradasikan pemain lokal itu. Ya itu yang memang akhirnya sekarang bagi kita, Bang, ya. Nah ini kita masuk ke naturalisasi nih, Bang. Oke. Karena kan dari tadi saya sana arahnya bahwa ini kencang. Kan memang cukup banyak naturalisasi terjadi ya. Kalau kita sih ya sebenarnya, Bang, makanya kami sebenarnya nggak begitu banyak ngomong. Kami kan pelit ngomong. Saking pelitnya ngomong, orang lalu nanya, ini apa? Udah pasti dulu, baru kami ngomong. Biasanya begitu. Kalau selama ini kita di federasi yang kita lakukan adalah kita pastikan dulu baru kita berani ngomong. Jangan banyak ngomong sebelum terjadi. Karena tadi itu, Bang, kebanyakan ngomong nanti kayak janji, bahaya ini. Kita nggak mau juga ditagih sama Bang Toel. Nah, untuk naturalisasi, Bang, kami sebenarnya prinsipnya ya bukan soal beda-bedain, cuma prinsip soal karena kan gini, FIFA ini kan cukup bagus juga naturalisasinya dibandingkan federasi lain. Hanya boleh kalau kakeknya atau neneknya benar-benar punya darah Indonesia. Kalau nggak punya, nggak bisa. Jadi memang agak terbatas di 2 grade aja. Ya, sementara kalau yang lain bisa nggak ada pun malah bisa gitu ya. Nah, ini membuat kita melihat bahwa naturalisasi ini sebenarnya hanya mencari orang-orang yang punya darah Indonesia, yang kebetulan ada di luar negeri. Itu aja sebenarnya. Kalau dia bagus, levelnya jauh di atas yang lain, kita cari mereka. Kalau levelnya biasa-biasa saja, ya ngapain dicari, Bang, kan gitu. Itu aja sebenarnya kita prinsip naturalisasi. Jadi kami nggak mau beda-bedain ini lokal atau nggak lokal, bahwa pokoknya kalau ada orang Indonesia, ada orang yang punya darah Indonesia dan kebetulan warna hitam, ya kita ambil. Kalau ada warga-warga agak warna bule juga boleh kita ambil. Atau sekalipun warnanya sawo matang juga kayak kita, ayo juga kalau misalnya dia udah lama di luar negeri misalnya, kita ambil juga. Prinsip kita sebenarnya seperti itu, Bang. Dikotomi ini sebenarnya kapan ya terjadi sampai bisa seperti ini? Kita kan sebenarnya nggak mau dikotomi gitu. Saya juga nggak tahu kapan muncul ini menjadi atmosfer yang menurut saya sih nggak bagus di publik. Bahkan merembet ke pelatih kan. Betul. Bima Sakti mengalami situasi yang menurut saya ada tekanan lah ya. Betul. Kemarin waktu kita bangun timnas U17 kan ditekan-tekan bahwa kenapa nggak ambil yang naturalisasi atau apa gitu loh. Jadi saya merasa ada anggapan bahwa domestik itu pasti lebih jelek gitu. Nah ini, apalagi, Bang, ada kata kalimat-kalimat yang bagi saya itu diskriminasi juga.
lokal pret. Iya. Nanti dianti sama anti naturalisasi. Jadi nggak sehat kitanya gitu. Jadi saya nggak mempermasalahkan soal merah, kuning, coklat, bule atau apapun. Profilingnya enggak. Karena sebetulnya timnas itu dengan apalagi dengan syarat yang cukup ketat. Yang di sepak bola itu harus ada garis darahnya. Clear connection lah kalau FIFA menyebutnya gitu. Berarti kan kunci terakhirnya di pelatih. Teknik. Urusan teknis, urusan kualitas. As long as kualitasnya memenuhi syarat, karena kan prinsip timnas itu the best possible team kan begitu. The best possible player. Siapa yang boleh menghuni timnas? The best possible player, the best possible team gitu kan, supaya timnasnya gitu. Jadi prinsipnya ada di pelatih. Jadi buat saya sebetulnya sorotannya, ketika Anda meminta pemain naturalisasi untuk level yang lebih tinggi dalam artian Asia, maka Anda harus buktikan itu satu. Ini bicara soal profesionalisme, Bang. Anda federasi dengan pelatih yang Anda sewa gitu loh, dengan yang Anda kontrak, dan kita tunggu janjinya. Kenapa? Karena kita ingin naik level timnasnya gitu loh. Cuma belakangan kok bergesernya kepada perdebatan polemik yang itu. Nah itu dia. Jadi nggak sehat. Akhirnya terjebak di dalam. Akhirnya melihat bahwa ini asing apa. Padahal kan sebenarnya bukan di situ. Malah Bang sekarang ya, dengan situasi yang sekarang ini, berat loh bagi pelatih. Kenapa? Kalau sampai ada pemain naturalisasi yang kita ambil, ternyata tidak dipakai, nggak dipakai, berarti dia fail. Karena kita ini sampai sekarang, namanya kami PSSI Bang Federasi, tidak pernah mencari pemain yang mau naturalisasi tanpa ada rekomendasi pelatih. Jadi karena itu Bang, seingat saya menekuni bola, mengamati bola, tidak ada satu pelatih timnas pun yang pernah mendegradasikan salah satunya. Menyebut bahwa timnas menakutkan karena naturalisasi. Pemain lokalnya punya persoalan kalah mental duluan. Dan itu ditutupi oleh naturalisasi. Itu Sinteyong yang menyebut. Dan seingat saya gitu, keterbatasan seingat saya, itu nggak pernah Bang. Ada satu pelatih timnas pun yang ngomong begitu. Padahal waktu setelah lawan Brunei atau sebelum lawan Brunei, dia sempat bilang jangan mendikotomikan itu gitu kan. Itu udah benar sebetulnya. Tapi kenapa di November dia ngomongin lain ya gitu. Memang ini sepertinya yang harus kita luruskan di semua struktur PSSI Bang, mulai dari atas sampai level bawahnya. Sebetulnya saya kan ingin satu bahasa sama, mencolek, mengingatkan federasi begini. Soal timnas itu kan kewenangan Exco, benar kan Bang? Statuta mengatakan itu. Tapi Exco tentu bukan semua orang teknikal, ya kan Bang? Exco adalah ngerti bola tapi belum tentu teknikal, ya kan. Tapi kewenangan ada di Exco. Untuk bisa paham Exco, berarti Exco butuh feeding information dari orang teknikal. Orang teknikal itu bisa lewat BTN. Karena Exco membentuk BTN kan, supaya badan ini fokus di timnas. Nah, apapun yang dievaluasi, direview segala macam, report dong ke Exco. Dengan gambaran yang clear gitu kan. Nah, itu yang saya mau kelihatan. Supaya kita jangan asal begini. Di depan Sinteyong tuh iya seolah-olah oke lah dia negerinya Korea Selatan lebih duluan Bang di Piala Dunia. Tapi kita kan nggak boleh jadi bangsa yang bodoh-bodoh amat gitu loh. Yang kayak kalah dari Korea sama kemarin Irak dengan Filipina. Alasannya kan alasan yang menurut saya sih kita orang awam udah paham Bang, lelah, jet lag, lapangan gitu. Main di Manila di Filipina, Rizal Memorial Stadium, lapangan sintetis kayak begitu kita kan udah tahu gitu. Jadi ngapain ngomong yang kayak begitu? Iya nggak perlu lagi, karena udah tahu kok sejak awal bakal begitu yang kita hadapi lapangannya. Kan kita tahu profil lapangan, kita akan main di mana kan ada tuh. Jauh-jauh hari kan semua negara pasti mengusulkan stadion mana dipakai. Semua yang yang timnas itu harus tahu dong. Oh ini kondisinya, ya sudah. Maka harusnya latihannya di daerah yang lapangan yang seperti itu juga. Gitu. Mau nggak mau kan gitu. Ngapain dia menyampaikan itu gitu. Dengan sekaliber dia, dengan reward yang juga tinggi, ngapain Anda ngomong yang orang awam pun tahu gitu. Itu loh Bang, problem-problemnya. Dan menurut saya, marwah PSSI-nya harus kuat. Karena mohon maaf, di periode sebelumnya, saya pernah dengar dalam sebuah rapat Exco, dia ditanya oleh salah seorang Exco. Exco perempuan, saya nggak sebut namanya. Dia tanya apa KPI-mu? Nah, Sinteyong menjawab, ini informasi dari dalam, dari Exco juga. Periode sebelumnya, bukan periode abang.
itu menyatakan bahwa emang pernah nendang bola katanya. Jadi jawaban yang menurut saya nggak proper gitu. Jawaban yang nggak proper. Kedua, itu yang saya dapat cerita. Menurut saya gini bang, abang walaupun misalnya dulu nggak main bola nggak apa, selama di posisi exco, dia harus menjawab dengan proper sama exco. Karena exco prinsipnya kan dipilih oleh kongres. Stakeholder bola, football family memilih exco untuk menentukan jalan sepak bola Indonesia ke depan, kan begitu. Secara organisasinya. Artinya di 15 exco itulah hitam putihnya sepak bola Indonesia akan ditentukan. Jadi kalau exco itu bertanya memang kewenangannya. Dan artinya Sinteyong mau udah ke Piala Dunia pun dia harus jawab dengan proper. Betul. Nah, itu Bang, proper. Nah, ini sekalian supaya jangan nanti penonton lihat, wah ini kita ngomongin ini gitu. Padahal kita objektif banget nih. Kayak kami lah di federasi, kayak saya gitu. Federasi saat ini support banget dengan Sintayong, sangat support. Apapun yang diminta itu kita usahakan. Kemarin beliau minta masalah naturalisasi. Saya rasa naturalisasi tercepat yang dikerjakan oleh federasi ya sekarang ini. Dan banyak yang bisa kita kerjakan sama-sama. Saya masalah manajemen Bang. Ada keluhan misalnya, oh kami begini, fasilitas apa semua. Kami langsung ubah Bang. Masukan dari Sintayong itu ke saya dan langsung kami sampaikan juga ke Pak Erik. Langsung ke tim semua. Udah dirubah nih manajemen timnas kita. Oleh Pak Erik dan kita gitu. Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan, support. Supaya proper nih. Supaya proper betul bangsa kita. Bahwa kita Indonesia itu proper terhadap pelatih yang ada menyiapkan timnasnya. Tapi pelatih timnas pun harus proper juga menyiapkan timnasnya. Kan gitu. Itu yang mau kita inginkan sebenarnya. Jadi objektivitas terhadap semua kan gitu. Setuju. Objektivitas terhadap semua. Bang, saya pernah melayani federasi football development. Makanya disuruh-suruh pergi AFC FIFA belajar tentang technical. Bukan pelatih. Tapi waktu itu kita beresin soal kepelatihan dan sebagainya. Kalau kita bicara football development Bang, pengembangan sepak bola sebuah negara, pasti yang aspek pertama quality coaches. Jadi saya bukan soal local pride atau tidak local pride. Gitu loh. Ketika federasi begitu memberikan sebuah privilege, keistimewaan itu, kan saya akan bertanya. Sebagai pengamat saya bertanya, apakah ini sebuah policy yang akan konsisten dijalankan oleh sebuah federasi? Maksudnya bukan hanya kepada Sinteyong saja, tetapi siapapun yang menjadi pelatih di situ, jika itu tujuannya untuk memajukan tim nasional dengan segala argumen yang benar, maka federasi akan mensupport. Ini kan yang belum terjadi. Ini kan seolah-olah kalau yang nggak ngerti, kalau cuma lihat PSSI sekarang tapi saya kan ngikuti dari bab per bab PSSI sebelumnya. Kan belum pernah ada yang seperti ini Bang. Belum pernah ada yang seperti ini. Policy naturalisasi sekian banyak sebegitu cepat kan belum pernah ada yang seperti ini. Dan servis saya saya pernah Bang dihina, wah dia local pride. Ternyata saya yang ngurusin semua juga asing-asing naturalisasi itu. Kemudian dibilang saya ini sama Sintayong. Kita juga yang backupin semua Sintayong gitu. Jadi ini supporter kita harus tahu betul objektivitas yang kita lakukan. Abang tanya itu cinta jangan terlalu gitu ya. Jadi saya merasa bahwa local pride atau apapun itu menjadi sesuatu yang negatif buat kita ke depannya. Pelatih-pelatih kita nggak ada yang bicara Bang. Tapi bukan berarti mereka nggak punya suara. Saya tahu betul karena mereka bicaranya personal. Mereka nggak mau ngomong di publik Bang. Cuma menurut saya positioning mereka harus kita tegakkan. Gitu loh. Supaya mereka terus bekerja. Tidak ada sebuah negara sepak bola pun yang maju yang kepelatihannya rendah. Nggak ada Bang. Dan nggak ada namanya pelatih yang nggak dikritik di sebuah negara. Nggak ada yang nggak dikritik, apalagi pelatih timnas. Pasti dikritik semua. Jerman posisinya tahun 2000 itu udah 3 kali juara dunia Bang. Jerman. Tahun 2000 dia jeblok di Piala Eropa. 2000 jeblok, kalah sama Perancis. Harian olahraga atau tabloid olahraga Bill and Sonta itu cover depannya foto. Jadi ruang ganti pemain Jerman, baju jersey kotor segala macem. Lalu di sampingnya dikasih kayak kotak gitu, foto Zidane. Di sini dia tulis inilah pemain Jerman, timnas kita maksudnya, cucian kotor gitu kan, jelek lah gitu. Tahun 2000 kalah. Terus di bawah foto Zidane, this is footballer. Karena waktu itu Prancis Zidane lagi top-top tahun 2000.
Orang bukan nggak marah. Jerman loh yang udah 3 kali juara dunia. Itu pun dikritik. Medianya mengkritisi gitu loh. Nah, sejak itu tahun 2000 federasinya langsung menginvestasikan besar-besaran, Bang. 20 juta euro atau berapa untuk investasi pemain muda. Kenapa? Karena mereka 2006 Piala Dunia mereka nggak mau gagal di halaman rumah sendiri. Jadi sejak 2000 dengan ledekan yang begitu sangat sangat tajam, karena waktu itu Prancis yang lagi hebat-hebatnya disebut cucian kotor, sementara contoh pemain sepak bola itu adalah Zidane. Prancis. Lalu mereka mulai investasi pemain muda. 2006 Klinsmann memulai juga Joachim Löw. 2008 mereka mulai muncul tuh. Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger. 2014 mereka juara. Juara dunia lagi. Iya, maksudnya itu loh, Bang, gitu loh. Nah, ini Bang, kaitannya antara pelatih timnas dengan kompetisi kita ini gimana? Nanti supaya kita bisa lari ke kompetisi ini gimana kira-kira? Kan semua teori modern supaya nanti jangan lagi terjebak kita yang tadi itu naturalisasi, kompetisi lokal apa semua. Kan ini sebenarnya satu kesatuan semua. Iya. Nah, federasi Bang Arya saya ngerti lah bahwa ingin membuat timnas proper. Apapun yang kamu minta kami supply. Naturalisasi kamu minta kami supply. Cuman ingat, Bang, federasi nggak cuma satu pilar. Federasi nggak cuma timnas, tetapi federasi ada kompetisi. Lalu ada pilar apa lagi? Ada football development, pembinaan. Ada pilar penegakan hukum, komdisnya, penegakan disiplinnya. Ada internasionalnya, ada yang lainnya. Ada membernya yang lain-lainnya. Ada politik organisasinya gitu loh. Nah, kalau abang bicara timnas seolah-olah timnas berdiri sendiri, lalu melupakan kompetisi, maka sebetulnya akan bumerang buat federasi. Betul. Pertanyaannya, jadi kompetisi kita apa artinya gitu? Pertanyaan kan begitu. Padahal kompetisi gunanya adalah untuk timnas. Jadi sekarang kalau Sinteyong minta 11, 15, saya yakin federasi bisa cari pemain yang berdarah Indonesia bisa banget. Yang punya grade A yang sangat bagus, bisa dicari. Tetapi akhirnya pertanyaan besarnya, Exco 15 itu diamanahkan oleh Football Family Indonesia untuk membangun sepak bola Indonesia. Maka pertanyaan baliknya adalah kompetisinya apa artinya? Gitu ya. Apakah hanya bancakan? Saya bilang bancakan, Bang, bukan pajangan. Mungkin orang mendengarnya pajangan. Saya bilang bancakan. Bancakan tuh asal rame aja. 2015, saya ada di periode federasi yang buruk. Waktu itu pemerintah membekukan secara administrasi karena ada intervensi pemerintah. FIFA memberikan sanksi. Saya ada di dalam. Lalu atas perintah ketua umum dan dewan pembina, saya disuruh jadi jubir. Jadi jubir lah, Bang, waktu itu. Udah tahu resikonya. Cuman ya gimana ya, saya nggak mau ninggalin federasi yang waktu itu nggak laku, Bang. Pada lari semua udah. Pada lari semua. Jadi saya berprinsip udahlah last man standing aja. Sampai kapan ini selesai kita jalanin. Dari 2015 dibekukan tuh kantor sepi, Bang. Mana ada yang mau? Udah pada kabur kok orang-orang. Saya nggak mau tinggal gelanggang colong pelayu lah. Ditunjuk jadi jubir pula, ngomongin bola. Waktu itu lagi susahnya kan disanksi. Yang dilakukan. Kenapa saya bilang manjakan? 2015 itu klub-klub itu tetap kompetisi, Bang. Indonesia Soccer Championship. Tapi kan nggak ada promosi degradasi. Betul. Karena posisinya lagi dibekukan, kita disanksi FIFA. Gitu loh. Jadi itu hanya sekedar main-main saja. Main-main aja. Itu yang saya bilang bancakan. Jadi saya nggak bilang pajangan. Jadi kalau tim nasional naturalisasi bisa nggak bisa. Tetapi nanti PSSI federasi akan ditanya. Kompetisinya gimana? Apa artinya gitu loh. Hanya sekedar bancakan itu yang saya ingatkan, saya alarmkan dari awal gitu. Betul. Karena saya pernah di federasi, saya selalu bicara bukan sebagai orang luar aja gitu, Bang. Itu loh pertanyaan yang akan bisa Anda hadapi gitu. Nah ini, Bang, saya jujur aja gitu ya, bahwa ternyata ngurusin kompetisinya ruwet kan? Waduh, ruwetnya bukan main gitu ya. Betul. Kita coba berjalan Liga 1, Liga 2, Liga 3. Jumlah wasitnya cuma 18 orang loh, Bang, di Liga 1. Bertahun-tahun kita Indonesia ini ada sepak bolanya, yang lolos seleksi cuma 18 orang. Nanti misalnya kita bina tuh, artinya bina kan biasanya bina namanya hukuman lah gitu ya. Dihukum misalnya wasitnya.
siapa yang megang pertandingan gitu. Karena kan kemarin berarti tertutup Bang, eksklusif. Bang. Eksklusif. Hanya itu aja. Wasitnya itu aja. Bang, yang udah saling tahu sama tahu. Akhirnya cuma 18 paket. Betul. Yang dapat. Yang dapat cuma 18. Iya. Akhirnya ada yang kecewa. Oke. Kami akhirnya berpikir gini Bang. Oke, kita ini susah nih menghasilkan wasit dengan secepat-cepatnya. Iya. Walaupun kita usaha juga nih nambah-nambah wasit. Oke. Akhirnya kita bikin VAR. Oke. Yang akan jalan bulan Februari atau bulan Maret nanti untuk jalan. Iya. Supaya liganya sehat gitu. Artinya setahun ini kita betul-betul masih tambal sulam dengan kondisi yang ada nih. Abang ngeliatnya gimana nih dia? Kalau VAR saya pikir situasi yang memang agak sulit untuk dihindarkan ya Bang. Iya. Siap nggak siap PSSI harus melakukan itu. Iya. Pertanyaannya sebetulnya di kompetisi adalah dengan segala keruwetan satu wasit. Iya. Supporter. Klub juga Bang. Iya. Kaitannya klub licensing profesional. Ketika misalnya mohon maaf berita di kompetisi liga kita kasta tertinggi profesional gaji nunggak, pemain asing kabur, itu dia, ya kan, pelatih ngelelang barang, itu bukan hal yang sehat Bang. Dari materi course yang pernah saya ikuti tentang integritas sepak bola, football integrity, tentang match fixing, pengaturan skor, itu sebetulnya hal-hal tabu yang nggak boleh diungkap. Begitu hal-hal seperti diungkap Bang, itu seolah-olah buka pintu loh. Itu buka pintu Bang, kasih kode besar. Klub ini nunggak gaji, klub ini. Dan itu terbuka kan. Ada yang terbuka, ada yang jadi rahasia umum gitu loh. Obrolan di grup gitu. Klub ini loh 2 bulan belum gajian gitu ya. Oh itu maksudnya nanti bisa jadi itu ya? Itu peluang untuk itu ya? Makanya kalau dalam diskursus tentang match fixing itu hal tabu yang nggak boleh diungkap Bang oleh klub kepada publik lewat media bahwa belum gajian dan sebagainya. Karena itu kan artinya Anda buka pintu loh buat masuk itu virus-virus itu. Buat pelaku-pelaku itu loh. Gua bayarin bahasa pasarnya nih. Gue bayarin gaji 3 bulan tapi dia kan pasti minta sesuatu kompensasi. Betul. Akhirnya apa? Tidak terjadi integritas sepak bola di kompetisi kita kan. Kan itu Bang yang bahaya. Kalau tidak terjadi integritas di sepak bola kita, di kompetisi profesional kita, harapan industri yang dibangun akan agak berat. Nah, dengan kejadian kemarin kan Pak Jokowi juga di concern banget tuh masalah mafia sepak bola yang sekarang ada berapa orang ditangkap. Itu Abang gimana nih? Kalau itu pembuka oke Bang. Karena itu kasus 2018. Betul. Saya jadi komentatornya malah di pertandingan. Oh di situ ya? Iya 2018 Liga 2. Sebetulnya bukan cuma Liga 2 aja. Cuman memang yang waktu itu yang sangat kasar, sangat brutal terjadi di Liga 2. Kasat mata apa yang terjadi di lapangan itu sangat brutal. Nah kalau ini terus diteruskan naik ke atas ini bagus Bang. Tapi kalau cuma berhenti di wasit itu cuma pion paling depan Bang. Wasit itu pion paling depan. Kalau dia nggak mau terima perintah itu selesai karirnya Bang, nggak akan dipasang. Oh jadi kaitannya ke sana juga nantinya ya? Iya. Makanya jangan heran kalau cuma jumlah wasitnya cuma segitu-gitu aja. Iya. Karena kalau ada wasit yang berani nolak dia udah nggak akan dipakai. Nggak akan dipakai lagi. Disingkirkan, dipinggirkan gitu loh. Jadi yang mau terlibat adalah yang bisa kompromi dengan itu. Maka gini dalam pemahaman tentang match fixing itu ada 2 motif Bang. Kalau saya ambil sederhananya, satu motif match fixing yang related dengan betting industry dengan rumah judi. Jadi nggak ada kaitannya dengan sporting lah. Iyalah. Jadi misalnya Abang punya klub misalnya, Abang punya kolega, udah mainin deh, kita cari duit gitu, pura-puranya begitu. Ini ilustrasi ya Bang ya. Bang sampai hari ini belum ada itu. Ini ilustrasinya Bang. Itu kan di rumah judi berkeliaran. Itu virus Bang. Itu sih kejadian. Apalagi profile betting industry itu perputaran uangnya Asia 30%. Asia 70%, 30% rest of the world. Sisanya 30% rest of the world. Jadi Asia itu perputaran uang judi tertinggi. Ya, data yang tahun 2015-an saya ikut materi itu ya. Nah, yang kedua adalah match fixing yang relatednya sporting Bang. Nah ini yang bahaya. Related sporting itu
promosi, degradasi, ingin juara. Betul. Nah ini biasanya membutuhkan pengawalan orang dalam lah bahasanya. Siapa orang dalam tuh yang ya di rumah PSSI, pengurus, atau bahkan exco sekalipun. Nah ini yang bahaya. Karena kalau penjahatnya udah ada di dalam rumah sepak bola, di dalam PSSI, ini yang bahaya Bang. Makanya kemudian isu terakhir adalah soal bersih-bersih. Iya. Memang isu terakhir itu bersih-bersih, memang tentang bersih-bersih. Itu sebetulnya. Jadi misalnya VW sudah jadi tersangka. Nah dia bisa ngatur-ngatur gitu, itu pengawalan dia dari mana? Dari mana? Dari dalam kan. Misalnya, makanya yang rentan itu komite wasit kan. Makanya ketua umum langsung terjun. Mau nggak mau diambil Pak Erik supaya jangan ini gitu kan gitu. Iya ketua umum Pak Erik ambil langsung, tapi hati-hati juga gak Bang, karena berarti kan riskan. Niatnya bagus, langsung terjun. Tapi kalau orang yang didelegasikan nggak bisa beresin, akhirnya kena ketua umum lagi. Oke Bang, kita mau ada dari netizen nih nanya-nanya ini, coba kita lihat. Apakah nih masih ada pemain titipan? Kalau titipan saya nggak tahu ya, tapi saya lihatnya favoritism. Dia ini favoritism aja ke beberapa pemain. Jadi mau jelek mau enggak dia pasti panggil. Witan, Egy, Pratama Arhan nggak main hampir sepanjang kompetisi, cuma main 2 kali di J-League 2 Jepang, dia tetap panggil. Jadi favoritismnya kuat. Lili Pali dia nggak panggil meski dia bagus performanya di kompetisi. Iya. Kan teori bola begitu Bang. Iya, harusnya kompetisi bagus. Performa kompetisi indikatornya kan. Betul, baru dipanggil. Nah, jadi kalau titipan saya nggak mau bilang, cuma kalau favoritism ada. Cuma ada satu hal juga yang menurut saya sih ini agak lucu dalam pengamatan saya. Jadi selama tahun lalu sampai tahun lalu lah 2022 itu ada satu pemain dari satu klub posisinya di depan striker yang selalu dipanggil Bang. Padahal di klubnya dia nggak pernah main, bukan nggak pernah main. Dia bukan starter, dia cadangan, nggak bikin gol juga. Jadi bagaimana mungkin seorang pemain depan, striker nggak bikin gol tapi dipanggil timnas? Waktu itu saya pertanyakan lewat channel sendiri, saya pertanyakan kenapa pemain ini dipanggil? Ternyata dijawab juga dia dalam jumpa pers itu kepada wartawan, dia menjawab pertanyaan itu bahwa menurut dia pemain ini sudah sering ikut TC-nya dia, sudah mengerti maunya, jadi akan dipanggil terus. Pemanggilan terakhir itu September tahun lalu Bang, lawan Curaçao kalau nggak salah, September 2022. Per Maret itu uji coba lawan Burundi yang pertama, itu udah nggak ada lagi pemain itu sampai sekarang. Kalau Sinteyong konsisten bahwa dia memanggil pemain itu walaupun nggak main di kompetisi tapi konsisten karena dia mengerti apa maunya, pasti dia panggil. Tapi ini enggak. Jadi menurut saya sih itu loh pertanyaan-pertanyaan yang saya ungkapkan. Orang menganggapnya Anda nyinyir, Anda pribadi, enggak. Justru waktu dia datang dikontrak oleh PSSI, saya mau dia tegakkan semua nilai-nilai itu. Bahwa saya memilih objektivitas gitu. Berikutnya, kenapa kita terkesan lemah menghadapi pelaku suap? Apa karena honor wasit kurang gede? Enggak gede kan yang sekarang Bang? 10 kan? Iya. Udah gede lah. Udah gede lah. Dan dibanding yang beberapa periode lalu itu suka biasa ditunggak Bang. Jadi dibayarnya itu apa rapel lagi. Iya rapel ya. Kalau yang sekarang kan enggak kayak bilang. Ya sekarang kita karena keuangannya udah mulai profesional Bang, kita semua bayar berusaha secepat-cepatnya juga. Berarti enggak jadi alasan kan Bang soal itu. Berarti betul. ada hal lain. Ada hal lain. Bukan karena soal nominal gaji. Nah, lanjut. Ada gak sih pernyataan PSSI lama? Wah ini gak enak saya nih. Abang. Oh dari cara hadapin mafia bola. Kalau esensi ke akarnya belum. Karena yang paling bahaya itu tadi. Yang match fixing related dengan sporting. Dengan sporting. Yang pengen promosi, pengen degradasi. Dia butuh cantolan, pengawalan orang dalam. Dan biasanya itu kan orang-orang yang punya power kewenangan. Jadi itu yang belum sih itu. Yang tagline-nya Pak Erik sebetulnya bersih-bersih. Bersih-bersih. Betul. Sebagai pengamat bola pembenahan PSSI untuk peningkatan kualitas timnasnya gimana Bang? Nih. Pembenahan untuk meningkatkan kualitas timnas. Ya objektif aja Bang. Sepanjang objektif. Maksudnya begini loh. Tapi kompetisi kan sudah arti Bang. Betul. Füllkrug Jerman main di Werder Bremen. Karena bagus dipanggil timnas.
begitu Werder Bremen-nya enggak ini musim ini udah di Borussia Dortmund. Maksud saya belajar supaya enggak anomali sepak bola kita itu, Bang. Kompetisi. Witan ada di Persija, klub besar papan atas. Lagi bagus-bagusnya tiba-tiba dia turun ke main di klub yang sedang berkutat di degradasi. Itu anomali gitu loh, Bang. Oke. Nah, maksudnya kayak gini. Ini ada kaitannya nanti ke timnas. Ke timnas. Iya. Oke. Lanjut, habis. Habis, Bang. Oke, makasih Bang Toel. Ini ngobrol-ngobrol kita paling tidak ya sedikit menjawab kegundah gulaan dari supporter dan para pecinta bola Indonesia. Iya. Mudah-mudahan, Bang. Makasih, Bang. Sama-sama, Bang. Manchester City atau Barcelona? Barcelona. Naturalisasi atau pemain lokal? Pemain lokal. STY atau Luis Milla? Luis Milla. Jadi pengamat atau kembali ngurus PSSI? Pengamat. Oke.